Baiklah, di video kali ini kita akan belajar tentang gangguan pada sistem hormon manusia. Tapi sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik like dan subscribe. Terima kasih, selamat belajar. Kelenjar endokrin yang pertama adalah kelenjar pituitari atau hipofisis. Kelenjar pituitari atau hipofisis yang terletak itu di bagian otak kini dijuluki sebagai the master gland. Kelenjar ini berperan dalam memproduksi hormon yang bertugas untuk mengatur fungsi berbagai organ dan kelenjar lain seperti kelenjar tiroid, organ reproduksi, dan kelenjar adrenal. Gangguan pada kelenjar pituitari ini dapat menimbulkan gejala berupa sakit kepala, tekanan darah meningkat, sulit tidur, tubuh terasa lemas, gangguan suasana hati, sulit memperoleh keturunan atau infertilitas, dan gangguan libido atau hasrat seksual, serta produksi ASI kurang lancar. Yang kedua adalah kelenjar hipotalamus. Hipotalamus juga terletak di dasar otak. Itu berdekatan dengan kelenjar hipofisis. Nah, salah satu tugas kelenjar hipotalamus ini adalah memberikan instruksi kepada kelenjar hipofisis kapan harus melepas hormon yang diproduksinya. Selain daripada itu, kelenjar hipotalamus ini juga memproduksi sejumlah hormon yang bertugas mengatur suhu dan kadar air di dalam tubuh. Kelenjar ini pun berperan dalam menghasilkan hormon oksitosin. Oksitosin ini bertugas untuk merangsang kontraksi rahim menjelang persalinan, mengendalikan emosi dan libido, serta memelihara kesehatan sistem reproduksi. Adapun gangguan pada kelenjar hipotalamus ini dapat menyebabkan sejumlah penyakit, di antaranya hipopituitarisme dan diabetes insipidus. Penyakit-penyakit tersebut dapat menimbulkan sejumlah gejala seperti penurunan berat badan, penurunan nafsu makan, peningkatan atau penurunan tekanan darah, sering buang air kecil, sulit tidur, gangguan tumbuh kembang, pubertas terlambat, dan infertilitas. Yang ketiga adalah kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal ini bertugas untuk menghasilkan beberapa jenis hormon, antara lain hormon androgen, aldosteron, adrenalin, dan noradrenalin. Kelenjar adrenal dapat terkena beberapa penyakit ya, misalnya penyakit Edison, penyakit Cushing, pheochromocytoma, dan tumor kelenjar adrenal. Gangguan pada kelenjar adrenal dapat menimbulkan sejumlah gejala, yaitu pusing, tubuh terasa lemas, mual dan muntah, mudah berkeringat, tekanan darah menurun, menstruasi tidak lancar, penurunan berat badan, muncul bercak hitam di kulit, serta nyeri otot dan sendi. Yang keempat adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid itu kan berbentuk seperti kupu-kupu dan berada di dalam leher, jadi kiri dan kanan. Kelenjar ini berfungsi untuk memproduksi hormon tiroid. Nah, hormon ini berperan penting dalam mengatur metabolisme serta pertumbuhan dan kinerja berbagai organ tubuh. Sistem hormon ini bisa terganggu jika kelenjar tiroid terlalu banyak atau justru sedikit. Ketika hormon tiroid di dalam tubuh kita terlalu banyak atau aktif, maka nanti tubuh akan mengalami beberapa gejala seperti yang saya sebutkan berikut ini. Detak jantung cepat atau berdebar-debar, gemetaran atau tremor, kemudian mudah berkeringat, tidak tahan dengan suhu yang panas, kemudian susah tidur, mudah lelah, rambut dan kuku rapuh. Berat badan juga pasti ikut menurun. Selain daripada itu ada gangguan psikologis seperti rasa cemas, gugup, dan mudah marah. Yang kelima adalah kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ini terletak di dekat kelenjar tiroid. Nah, tugasnya untuk memproduksi hormon
paratiroid, yaitu hormon pengatur keseimbangan kalsium di dalam tubuh. Kelenjar ini berperan besar terhadap kesehatan perkembangan organ-organ yang membutuhkan kalsium, seperti tulang, gigi, pembuluh darah, jantung, dan otot. Gangguan pada kelenjar paratiroid seringkali tidak bergejala. Namun, sebagian orang yang memiliki gangguan pada kelenjar paratiroid ini dapat merasakan keluhan nyeri atau kram otot, kesemutan, mual, nyeri ulu hati, tubuh lemas, dan sering haus. Yang keenam adalah kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang terletak di belakang tulang dada. Salah satu fungsi dari kelenjar timus ini adalah memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T. Jadi, sel ini nanti akan bertugas untuk melawan bakteri dan virus penyebab penyakit serta mencegah pertumbuhan sel kanker. Walau jarang terjadi, kelenjar timus dapat mengalami beberapa penyakit seperti tumor, kelenjar timus, sindrom Dejar's, dan kista timus. Penyakit-penyakit tersebut dapat menimbulkan gejala sesak nafas, nyeri dada, batuk darah, sulit menelan, berkurangnya nafsu makan, serta penurunan berat badan. Yang ketujuh adalah kelenjar pineal. Kelenjar pineal memiliki bentuk menyerupai kacang dan terletak di bagian tengah otak. Salah satu fungsinya adalah memproduksi hormon melatonin, yaitu hormon yang mengendalikan siklus tidur. Jika Anda mengalami gangguan tidur, misalnya insomnia, bisa terjadi itu tanda adanya masalah pada kelenjar pineal Anda. Segeralah periksa diri ke dokter agar segera mendapatkan penanganan. Yang kedelapan adalah pankreas. Pankreas memiliki dua peran utama, yaitu menghasilkan enzim yang membantu tubuh mencerna makanan, serta memproduksi hormon insulin dan glukagon yang bertugas untuk mengendalikan kadar gula darah. Salah satu penyakit yang sering menyerang pankreas adalah pankreatitis. Pankreatitis merupakan peradangan pada pankreas. Nah, kondisi ini muncul secara tiba-tiba selama beberapa hari. Itu biasanya karena pankreas akut. Namun, dapat juga terjadi terus-menerus hingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun lamanya, sehingga disebut sebagai pankreatitis kronis.